Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Salat berkahkan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai panutan kita, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, hendaknya kita meniru dan mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teman-teman mahasiswa semuanya, kita kembali melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah pendidikan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail tentang Al-Quran ya. Tema besarnya adalah Al-Quran. Kita akan belajar pertama sekali tentang pengertiannya ya, nama-nama Al-Quran, peran dan fungsi Al-Quran terhadap kita sebagai umat manusia. Kita juga akan belajar tentang kemujizatan Al-Quran dan apa fungsi Al-Quran. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana sejarah Al-Quran hingga sampai kepada kita. Baik, kita akan lanjut. Kita akan pertama kali membahas tentang konsep Al-Quran secara umum. Akan kita bahas tentang pengertian nama-nama lain dari Al-Quran. Kita lihat dulu pengertian. Secara bahasa, Al-Quran diambil dari kata qarra'a yuqri'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Artinya ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga dibentuk dari masdar al-qira'ah, yang berarti himpunan atau mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan apa? Yang di dalam masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Dan dari pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan, ya. Bacaan yang dibaca. Memang Al-Quran ini memang untuk dibaca, ya. Al-Quran memang untuk dipahami, diamalkan, dan dipraktekkan nantinya. Jadi tidak lumrah kalau seandainya Al-Quran itu tidak dibaca, hanya ditaruh di lemari-lemari di rumah kita, tidak terbaca, terbuka, hanya terletak dibiarkan berdebu seperti itu saja. Maka Al-Quran memang digunakan untuk dibaca, dipahami ya, tidak sekedar dibaca tapi juga dipahami. Nah, Allah Rasulullah pernah berkata suatu ketika nanti Al-Quran ini hanya sekedar dibaca saja. Nanti tak banyak seperti koran ya. Koran hanya yang dibaca tapi nggak dipahami ya kan. Hanya sekedar dapat informasi, sudah tahu begitu saja. Nah, ini akan terjadi nantinya ya pada akhir-akhir dunia nanti. Pada masanya Al-Quran itu hanya jadi tempat untuk dibaca saja tapi tidak dipahami dan diamalkan. Nah, ini pengertian dari Al-Quran secara bahasa adalah bacaannya, bacaan yang harus dibaca oleh umat yang beragama Islam. Nah, kita lanjut lihat pengertian dari Quraisy Shihab. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Jadi Al-Quran ya, asal katanya Qur'a. Di tengah adanya tambahan an di belakangnya, maka dimaknai sebagai bacaan yang sempurna. Jadi sesuatu yang ada akhiran an di belakangnya itu kan akan mengandung makna yang sempurna. Seperti contohnya Al-Quran ini, kata hewan ya kan, itu jika dia ada tambah an belakangnya hayawan gitu kan, itu maksudnya makhluk yang sempurna atau binatang yang sempurna. Atau juga dengan kata-kata an yang lainnya itu juga bermakna sempurna. Asalkan ada kata an di belakang itu juga bermakna sempurna. Seperti juga dengan Al-Quran ya kan? Jadi bacaan yang sempurna. Nah, ini pengertian Al-Quran dari secara bahasa dari Muhammad Quraisy Shihab. Ini adalah penulis dari karya tafsir
Al-Misbah ya, yang terkenal itu. Ini beliau adalah ulama di negara kita Indonesia. Nah, sekarang kita lihat pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Nah, jadi dari pengertian ini secara istilah adalah, jadi Al-Quran itu adalah firman atau kalam atau perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, perantaranya malaikat Jibril kepada Nabi kita, yang diterima oleh Nabi kita dan disampaikan kepada umat Islam secara terus-menerus ya, sehingga sampai kepada kita. Nah, ini secara istilah pengertian dari Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat dari istilah dari ulama fikih ya. Sementara menurut para ulama usul fikih ya, Al-Quran secara istilah adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang dapat melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir di sini maksudnya adalah secara secara umum ya, secara ramai, secara banyak gitu. Artinya tidak mungkin ada dusta di antara kita ya. Mutawatir maksudnya banyak yang meriwayatkannya. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jadi ulama usul fikih memahami Al-Quran adalah kalam Allah, merupakan mukjizat yang luar biasa ya, digunakan untuk melemahkan lawan-lawan dari orang-orang yang tidak percaya dengan agama Allah, agama Islam. Nah, diturunkan kepada Rasulullah sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis di dalam mushaf yang kita pahami, yang kita lihat sekarang ya, yang ditulis dalam bentuk mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mutawatir maksudnya tadi adalah secara banyak, secara umum, secara ramai gitu. Nah, tidak mungkin ada dusta ya jika seandainya dilakukan secara banyak. Dan membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kita lanjutkan. Nama-nama lain dari Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Quran ya secara kitab suci samawi terakhir yang diturunkan kepada penutup nabi dan rasul. Jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 9. Kata Allah, "Inna hazal Qur'anan." Nah, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Namun di samping itu Al-Quran juga memiliki beberapa nama lainnya. Jadi selain dari nama Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri, ada nama-nama lain yang kita kenal. Yang pertama Al-Kitab ya. Ini dijelaskan surah Al-Anbiya 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Nah, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi Al-Quran juga dipahami dengan kitab ya, Al-Kitab. Sama halnya dengan para ulama kitab-kitab agama sebelumnya ya. Itu juga dimaknai dengan Al-Kitab, ahli kitab, orang yang bisa memahami Al-Kitab. Nah, juga Alkitab dipahami dengan Al-Quran itu sendiri. Juga dipahami dengan Al-Furqan. Al-Quran juga nama lain dari Al-Furqan ya. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran juga dimaknai dengan kata Al-Furqan ya. Al-Furqan sebagai pemberi peringatan yang memberikan kepada seluruh alam. Yang selanjutnya Al-Quran juga dinamai dengan At-Tanzil, wa innahu latanzilu Rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran juga dinamakan dengan kata At-Tanzil. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kedua, fungsi dan kandungan Al-Quran. Fungsi dan kandungan Al-Quran. Fungsi Al-Quran pertama kali kita lihat, Al-Quran memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah pertama, petunjuk. Al-Huda dalam surah Isra, Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk petunjuk ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, juga menjadi petunjuk bagi manusia untuk beramal soleh, mengerjakan perbuatan baik ya. Juga menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita lanjut. Al-Quran juga sebagai pembeda, Al-Furqan ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam ya. Jadi Al-Furqan pembeda dengan kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga adalah Al-Mau'izah ya, atau pelajaran ya. Dalam surah Al-Nur ayat 34, Tawalaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa masala minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatal lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menumpahkan pelajaran mau'izah ya, atau ya menjadi tuntunan, menjadi pelajaran, menjadi pedoman, menjadi pengalaman ya. Dengan adanya cerita-cerita terdahulu ya, ancaman bagi orang-orang yang telah ingkar kepada Allah, perumpamaan-perumpamaan yang Allah garis luruskan di dalam Al-Quran, itu menjadi pelajaran bagi kita umat-umat yang kemudian ya. Umat Islam banyak sekali belajar pelajaran ya, peringatan dari Al-Quran tersebut. Nah, kita lanjut. Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai kabar gembira, al-busyra. Dalam surah An-Nahl ayat 102 ya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus ya, Ruhul Kudus ini Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, yang kelima, Al-Quran juga dimaknai sebagai kabar takut ya, atau tarhib ya. Dalam surah Al-Baqarah 24, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin ya. Maka jika kamu tidak mendapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dari dirimu neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini juga sebagai kabar takut bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang orang-orang ingkar dengan Al-Quran. Nah, kita lanjut. Yang keenam, Al-Quran juga sebagai at-tibyan, al-bayan, penjelas ya. Dan surah An-Nahl 489 kata Allah di sini ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba batibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatal wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk bagi rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu menjelaskan kepada kita yang didatangkan kepada Allah, dari Allah kepada Nabi Muhammad, untuk menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Yang ketujuh, Al-Quran juga berfungsi sebagai al-musaddiq atau pembenar. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu ya, yang ada padamu, dan janganlah kamu jadi orang-orang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu tempat harus bertakwa. Jadi Al-Quran ini sebagai pembenar kepada dari ajaran-ajaran sebelumnya.
Al-Quran juga menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita lanjut. Fungsi Al-Quran yang ke-9 adalah obat, asy-syifa. Ya, dalam surah Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Al-Quran itu juga merupakan obat ya. Obatnya kadang-kadang orang membaca Quran ya lebih tersentuh hatinya, tenang hatinya ya. Dengan baca Quran menjadi obat bagi mereka, menjadi penenang dalam hati mereka, menjadi tempat mereka berkeluh kesah juga dengan baca Quran, dengan mencari makna di dalam Al-Quran. Itu mereka akan menjadi tenang ya. Tapi tidaklah menambah kepada orang yang zalim ya. Jadi orang-orang yang zalim kepada Allah, Al-Quran enggak menjadi obat bagi mereka. Kita lanjutkan. Yang ke-10 ya. Al-Quran juga sebagai al-muhkam ya, atau pemutus penentu sebuah perkara. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 37, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar ya. Dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap sisa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai ya memutus sebuah perkara, menentukan sebuah aturan yang dan mengatur kehidupan kita ya. Kalau ada masalah, orang akan mencari jawabannya ke dalam Al-Quran. Ketika ada dapat kendala dalam kehidupannya, mereka akan mencari solusinya di dalam Al-Quran. Nah, bagian C kita akan belajar tentang kemujizatan dan sejarah singkat Al-Quran. Ya, kita lanjut. Kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran adalah suatu keniscayaan dalam keyakinan umat Muslim. Secara sederhana, kata mukjizat yang diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang membuat pihak lain bungkam dan membuat pihak lain mati kutu menghadapinya. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa kata al-mu'jizat adalah kata superlatif dari kata mu'jiz, yang berarti sangat melemahkan, sangat membuat bungkam, membuat pihak lain sama sekali tidak berdaya dalam menghadapinya. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah yang maha agung, yang maha tinggi dan yang maha yang menciptakan. Tidak diragukan bahwa dalam sejarahnya Al-Quran dapat melemahkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat dari manusia-manusia yang mana ingin menantangnya. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW untuk menentang dan melemahkan orang-orang yang ingin melemahkan umat Islam. Banyak terjadi dalam Al-Quran seperti tantangan-tantangan kepada orang-orang yang ingin menentang Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan ya, sebenarnya kamu ingin Allah tantang, coba datangkan sebuah ayat atau sebuah surat yang sama, yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratim min misli, kata Allah. Coba datangkan sebuah surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka dan ajaklah orang-orang yang bisa kamu ajak untuk membantumu, maka kamu tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan bagi orang-orang yang ingin menganggap Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah gitu kan. Hanya buatan Rasulullah saja. Tapi ketika ditantang mereka untuk membuatkan sebuah surat saja, nggak perlu semisal Al-Quran, sebuah surat saja untuk menandingi Al-Quran, mereka tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum pengertian dari mukjizat ya. Jadi untuk melemahkan orang-orang yang menentang, membungkam mulut mereka yang berpikiran negatif tentang agama Islam ya, tentang kemujizatan dan kebenaran Rasulullah sebagai nabi yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ya, yang datang dari kaum mereka sendiri. Kita lanjut. Sejarah singkat Al-Quran ya. Pertama, periode penurunan. Pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur di utara kota Makkah. Malaikat Jibril alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala menemui Rasulullah yang sedang bertahanus berdiam diri di dalam gua tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah berumur 40 tahun, dan peristiwa ini juga menjadi pertanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Malaikat Jibril alaihissalam merintahkan kepada Rasulullah untuk membaca surat yang pertama kali diturunkan, itu surat Al-Alaq 1-5. Nah, ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma la ya'lam. Ayat ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi kalau kita cerita sedikit bagaimana sejarah turunnya Al-Quran ini, malaikat langsung mendatangi Rasulullah ya, dengan wujud seorang laki-laki tua berbaju putih, serba putih, lalu datang mendekati Rasulullah dan lalu mendekapnya dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, kata malaikat kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sangat ketakutan. Kenapa? Di dalam gua yang gelap, lalu datang seseorang berpakaian serba putih, lalu tiba-tiba datang memeluknya, dan Rasulullah sangat takut pada itu. Tapi ketika dibacakan Iqra, beliau agak kebingungan, apa yang saya baca? Ma'ana biqori, apa yang saya baca, kata Rasulullah. Lalu dilanjutkan oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah Muhammad, Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Kita lanjut periode pengumpulan. Setelah itu turun sampai lengkapnya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, maka lanjut kepada periode pengumpulan. Sepeninggal Rasulullah SAW, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak dari kaum munafik yang meninggalkan ajaran Islam dan kembali kepada kepercayaan mereka semula. Begitu juga dengan sebagian orang yang tidak mau membayar zakat meskipun mereka melaksanakan sholat. Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok-kelompok tersebut. Pada sebuah peperangan besar, yaitu Perang Yamamah, banyak dari para sahabat menghafal Al-Quran yang wafat. Hal ini menimbulkan kegundahan dari hati Umar bin Khattab. Jika hal ini terus terjadi, bisa mengakibatkan habisnya para penghafal Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab memberanikan diri untuk mengajukan usulannya kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang ada di tangan para sahabat. Untuk pelaksanaannya, Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan kepada Zaid bin Sabit sebagai ketua tim dalam pengumpulan catatan-catatan Al-Quran yang ada pada para sahabat. Dipilih Zaid bin Sabit karena beliau merupakan salah satu seorang juru tulis wahyu yang ditugaskan oleh Rasulullah, yang banyak menyimpan salin ayat Al-Quran yang telah diterima dari malaikat Jibril. Jadi pada periode ini, periode pengumpulan ini, terjadinya perang ya. Ada orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Mereka sholat tapi tidak mau lagi bayar zakat, dan bahkan mereka menganggap ada nabi setelah mereka, nabi-nabi palsu itu yang diperangi oleh kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu pada perperangan ini banyak dari para sahabat yang hufaz, yang hafal Al-Quran meninggal. Nah, karena dicemaskan nanti Al-Quran tersebut hilang dari para sahabat, maka diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dari para tangan sahabat yang tersisa. Dari tulisan-tulisan yang mereka catat ketika diturunkan Al-Quran dari malaikat kepada Rasulullah, lalu dicatat oleh para sahabat, itu dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit sebagai ketua timnya pada waktu itu. Lalu dikumpulkan Al-Quran pertama kali ya setelah Rasulullah wafat pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan. Nah, periode penyatuan. Nah, periode penyatuan ini penyamaannya. Sepeninggal Umar bin Khattab, umat Islam dipimpin oleh Utsman bin Affan. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam semakin luas dan menyebar ke wilayah luar Arab seperti Persia, bahkan Mesir, dan negara-negara lainnya. Masing-masing wilayah memiliki cara membaca yang berbeda, dan hal itu dibolehkan karena Al-Quran diturunkan dalam bentuk 7 huruf ya, as-sabatul ahruf, 7 dialek, 7 bentuk bahasa. Perbedaan ini terkadang tidak dipahami oleh umat Islam sehingga sering menjadi sumber konflik, seperti penduduk Syam membaca Al-Quran berdasarkan qiraat Ubay bin Ka'ab. Penduduk Irak berbeda lagi, mereka membaca dengan qiraat Abdullah bin Mas'ud, sedangkan selain dari mereka kebanyakan membaca Al-Quran dengan qiraat Abi Musa al-Asy'ari, sehingga hal ini sering menimbulkan konflik. Menyikapi hal ini, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang ditugasi untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Tim yang dibentuk oleh Utsman bin Affan terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abi Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Syam. Utsman bin Affan berkata kepada tim yang bertugas untuk menyatukan bacaan Al-Quran,
Tulislah Al-Quran berdasarkan kepada riwayat bin Zaid bin Sabit. Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam hal apapun pada Al-Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy, karena Quran diturunkan dengan lisan Quraisy. Jadi Al-Quran itu pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah itu dengan bahasa Quraisy, karena Rasulullah adalah kaum Quraisy. Nggak mungkin Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa lain yang tidak dimengerti oleh Rasulullah. Ini juga berlaku dalam teori komunikasi, ya, ilmu komunikasi. Tidak mungkin Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Rasulullah. Maka bahasa yang dimengerti oleh Rasulullah adalah bahasa Quraisy, bahasa kaum mereka sendiri, ya kan. Gak mungkin kan malaikat itu nurunkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia, gak mungkin. Kenapa? Rasulullah gak paham dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa-bahasa lain yang tidak dimengerti oleh Rasulullah sendiri. Maka Al-Quran, jika terjadi perselisihan, kata Utsman, maka tulislah dengan qiraat Quraisy. Ini adalah Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan kewajiban dan adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan pintu pertama bagi seseorang untuk masuk dan berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, orang senantiasa membaca Al-Quran, maka di akhir zaman ia akan datang kepada pembacanya untuk memberikan syafaat atau perlindungan. Rasulullah bersabda, Al-qira'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang padamu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu nanti ketika di hari kiamat, bacaan-bacaan tadi akan datang kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan membaca Al-Quran termasuk sebagai salah satu aktivitas yang bernilai ibadah kepadanya. Rasulullah berkata, li'akulu alif lam mim harfun walakin la alifun harfun walam harfun wa mitum harfun. Aku tidak mengatakan, ya, bahwa alif lam itu satu huruf, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Jadi 3 huruf itu tidak dikatakan begitu. Maka setiap huruf itu ada nilainya, ada nilai ibadahnya, ada kebaikan satu-satunya, ya. Kita lanjut. Yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran berarti membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman ataupun penghayatan. Tujuannya adalah agar Al-Quran dapat dipahami dengan baik dan dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan. Rasulullah berfirman, "Afala tadabburul Qur'ana am 'alal qulubil aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini ayat ini sebagai peringatan kepada kita, apakah kita tidak membaca Al-Quran, mentadabburi Quran, memahami Al-Quran. Karena pemahaman itu lebih penting, ya, daripada kita hanya sekedar menghafal, ya. Pemahaman itu sangat penting. Ketika kita sudah baca, kita pahami Al-Quran tersebut. Nah, dengan memahami Al-Quran tersebut, kita akan mengerti apa tujuan Al-Quran tersebut diturunkan kepada kita. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbarul ayati wa liyatazakkarul ulul albab, kata Allah. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Al-Quran diturunkan kepada kita berkah, ya, agar kita memperhatikan ayat Quran tadi. Afala tafakkarun, ya. Apakah enggak memikir tentang Al-Quran, ya kan, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapat pemahaman, agar kita dapat penilaian, agar kita dapat hikmah dari Al-Quran tersebut. Karena tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita adalah petunjuk. Maka kita baca petunjuk itu, kita pahami petunjuk itu, agar kita dalam menjalani kehidupan ini bisa aman, selamat sampai nanti hari kiamat. Itu yang kedua, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Di antara amalan yang utama dan meningkatkan derajat seorang di antara mata Allah adalah mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran bisa berarti mengajarkan membacanya atau mengajarkan cara memahaminya. Rasulullah berkata, khairukum man ta'allamahul Quran wa 'allamah.
sebaik-sebaik di antara kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, bisa jadi belajar Al-Quran membacanya lalu mengajarkan kepada orang lain, ya. Seperti halnya guru mengaji, guru TPQ mengajarkan Al-Quran lalu belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada anak-anak, atau lebih tinggi memahamkan kepada orang-orang tentang makna Al-Quran tersebut. Nah, mengajarkan Al-Quran merupakan sebuah amalan jariah, yaitu amalan yang akan senantiasa mengalir kepada orang pelakunya. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah sabdanya, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salasin, sadaqatul jariyah, au ilmu yanfa'u bih, au waladin sholihin yad'u lahu." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini karena kita mengajarkan baca Quran kepada orang lalu mengamalkan bacaan Quran tersebut, maka akan menjadi ibadah kepada kita sampai kapanpun. Ketika diajarkan lagi kepada orang lain akan terus mengalir pahalanya bahkan sampai memutih tulang kita dalam kuburan. Kita lanjutkan. Adalah mengamalkan Al-Quran. Setelah kita baca, ya, kita tadabburi Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat adalah mengamalkannya. Pada hakikatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia bertujuan agar diamalkan dalam kehidupan. Barulah dengan itu terciptanya kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jika Al-Quran dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan tanpa diamalkan, maka Al-Quran itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa pada kehidupan manusia. Sebab pepatah mengatakan ilmu tanpa amal sama dengan pohon yang tak berbuah, artinya tidak memberikan manfaat kepada kita. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu diberi balasan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Al-Quran itu akan berguna, Al-Quran itu akan menjadi betul-betul sebagai petunjuk jika diamalkan. Untuk apa kitanya guna tahu apa yang dikatakan Al-Quran, tahu kita maksudnya tapi tidak mengamalkannya, maka tidak bergunalah Al-Quran tersebut jika kita tidak amalkan. Adab seorang muslim terhadap Al-Quran, yang pertama adalah membaca dan dalam kondisi terbaiknya. Membaca Al-Quran dalam kondisi terbaik adalah membacanya dalam keadaan suci badan dengan berwudu, tempat suci pakaian, serta menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini yang pertama, ketika kita baca Al-Quran kita suci dulu, ya. Suci, bersih kita dari kotoran dan najis, pakaian dan tempat kita, dan diutamakan menghadap kiblat, ya. Ini yang pertama, membaca dalam kondisi terbaik. Yang kedua adalah membaca dengan tartil, ya. Bacaan tartil adalah bacaan yang tidak tergesa-gesa dan tidak pula lambat. Bacaan tartil adalah bacaan yang tenang dan sesuai dengan kaidah tajwid. Dia tartil ini ya pelan tapi tidak kencang juga. Ya tidak perlu indah, ya, tidak perlu indah. Kenapa? Ya, yang penting jelas bacanya sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya sesuai. Ya, wartilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan irama tartil. Tartil itu biasa sedang, ya. Nggak tergesa-gesa, nggak cepat, dan juga nggak panjang-panjang seperti berirama, tidak, tapi biasa santai. Nah, inilah harusnya kita baca Quran, ya, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya itu sesuai. Jangan berlebihan pun. Ya kalau kita lihat juga orang baca Quran berlebihan tuh over, terlalu, ya, nggak suka juga kita dengarnya. Tapi asalkan sesuai dengan tajwidnya nggak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca dengan tartil, ya. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk, ya. Membaca dengan khusyuk artinya adalah membaca dengan penuh konsentrasi, mengikuti ritme Al-Quran dengan penuh penghayatan. Jika bertemu dengan bacaan yang berisi kabar gembira, maka tampakkanlah kegembiraan. Jika bertemu dengan ayat-ayat yang berisi siksaan dan ancaman, maka tampak pula kesedihannya. Nah, ini kita dalam baca Quran, kalau bisa kita paham juga apa yang kita baca. Jangan kita sekedar baca saja, kita nggak tahu artinya. Kata Allah, kata Rasulullah, "Utslul Qur'ana wa bukum fa illam takbukun fa illam tabku fatabakum." Kata Allah, kata Rasulullah, bacalah Quran dan menangislah, dan apabila kamu tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis. Begitu, ya. Jadi kalau seandainya Al-Quran tadi, ya, kita baca, kita tahu artinya, oh ini sedih, maka usahakan kita untuk sedih, walaupun kita tidak menangis, tapi usahakan untuk bisa menangis, ya. Begitu, betul, ya, untuk memahamkan Al-Quran tersebut dengan khusyuknya. Maka dengan itulah kita akan bisa mendekati pendekatan makna Al-Quran yang dekat, yang kepada pemahaman yang lebih dengan menghayatinya tadi, ya, dengan membacanya secara khusyuk.
Maka kita harus paham ya, jangan sampai kita ayat yang kita baca itu bercerita tentang siksaan, tapi kita datar saja baca kan, malah kita santai saja bacanya. Tentang ceritanya tentang azab kubur, tapi kita nggak ada tersentuh sedikit pun untuk menangis gitu kan. Atau ceritanya tentang neraka, tapi malah sebaliknya kan. Ada ayat-ayat yang bercerita tentang surga gitu kan, kita juga nggak santai saja, nggak datar pokoknya, nggak ada ekspresi apapun, seolah apa kita nggak tahu apa yang kita baca. Maka kita paham dulu apa yang kita baca, pahami ya, sehingga dengan memahami itu akan muncul kekhusyukan dari apa yang kita baca. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah memperindah suara. Nah, ini memang memperindah suara dalam baca Quran merupakan bagian dari seni dan ibadah. Hal ini merupakan anjuran Rasulullah dalam membaca dalam sebuah sabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak membaca Quran dengan irama. Ya, irama dalam arti sini enggak perlu terlalu ya kan, irama orang baca Quran ini kadang-kadang ada anugerah juga ya, masing-masing kita berkahnya juga ada ya. Ada yang bisa baca Quran dengan indah, tapi ada juga orang baca Quran dengan biasa saja ya, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing maka usahakanlah baca Quran dengan suara yang indah ya kan. Ini yang keempat. Sedangkan yang kelima adalah merendahkan suara jika khawatir riya. Jadi kalau kita baca Quran ya, bacalah Quran dengan rendah sebenarnya, tidak terlalu keras juga ya. Kenapa? Kalau kita baca Quran dengan suara keras, seolah kita memamerkan kepada orang atau melihatkan suara indah kita ya, memamerkan wah suara kita bagus gitu kan. Nah, itu juga nggak perlu seperti itu ya. Bacalah dengan suara yang rendah ya kan. Seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ia datangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkan serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim ya kan. Nah, begitu yang dimaksud. Dia menuntut ilmu lalu mengajarkannya, lalu tujuannya bukan untuk mengajarkan, tapi malah untuk dipuji sebagai orang yang alim, yang mempunyai ilmu yang tinggi ya kan, atau dikatakan sebagai seorang qori membaca Quran yang indah gitu kan. Nah, memang begitulah ya keinginan mereka, padahal tujuan mereka untuk ya seolah-olah ingin mendapatkan riyanya di hadapan para manusia. Nah, ini yang kelima tentang adab kita terhadap membaca dalam Al-Quran. Yang kelima adalah merendahkan suara jika kita khawatir kepada Allah dengan riyanya tadi. Nah, inilah tambahan dari perkuliahan kita tentang Al-Quran secara umum. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi kita dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.